Oke, terima kasih ya yang sudah mau mensupport dan mendukung. Kita tidak perlu munculkan emailnya ya, karena emailnya cukup panjang di sini dan kita bacakan saja, dan lagian orangnya juga nggak akan mau emailnya dimunculkan. Tapi ini akan saya simpan sebagai dokumentasi dan keperluan dari administrasi yang lain-lainnya nanti kalau misalnya dibutuhkan suatu saat ya. Oke, selamat pagi Bang Medi. Saya barusan dapat surat somasi dari Amarbank Tunaiku. Wah, ini surat somasi lagi. Kemarin juga ada Amarbank dan Tunaiku juga ya. Hari ini kelanjutan Amarbank dan Tunaiku. Saya mau tanya Bang, apa yang harus saya lakukan ya Bang? Surat somasinya sama seperti yang ada di YouTube Bang Medi. Saya sudah galbay sekitar 3-4 bulan Bang, dari awal bulan September, tapi akhir Agustus atau September saya masih ada pembayaran ke Amarbank sebesar 1 juta walaupun cicilan saya 1,7 sebulannya selama 16 atau 18 kali, saya lupa Bang. Karena aplikasi pertama saya terima, saya memutuskan galbay di Amarbank karena penghasilan saya tidak cukup. Karena saya masih ada punya pinjol legal lainnya seperti Julo, Kredivo, EasyCash, Kredito. Dan jika ditotal dengan Tunaiku sebesar 50 juta. Wow, luar biasa. Sedangkan penghasilan saya 5 juta per bulan Bang. Saya sebenarnya mau bayar, hanya tidak cukup dana untuk membayar 5 aplikasi tersebut. Gaji saya 5 juta. Untuk kehidupan sehari-hari, bayar listrik dan lain-lain. Untuk anak-anak makan saja saya sudah bersyukur Bang, sedangkan suami ngojek Bang. Saya Bang, mohon minta solusinya Bang, ingin gabung ke grup WA Abang yang ada Bang Medinya. Hanya harus bayar ya Bang, mau gabung, cuma saya masih ragu-ragu. Gabung apakah harus membayar setiap bulan atau gimana Bang? Gabung, mohon penjelasan dan penyelesaiannya Bang, soalnya sudah didatangi oleh Kredivo, ketemu dengan mama saya dan mereka meminta nomor HP mama saya, dan dengan polosnya mama saya kasih Bang. Bang, sebenarnya saya sudah hapus semua aplikasi pinjolnya Bang, dan WA, telepon tidak pernah saya gubris. Tapi nomor HP saya belum ganti Bang. Berikut saya lampirkan foto dari surat somasi Bang. Kita cek dulu ya, karena ini cukup panjang pertanyaannya. Oke. Sangat disayangkan ya, ada tulisan Pradi Bersatu. Ini Law Office. Oke. Kita lihat dulu di sini bagaimana sih pengeditannya. Dalam hal ini kedudukan jabatan sebagai direktur dengan kepada Ibu somasi surat peringatan bahwa pada kantor hukum beralamat bahwa pada tanggal 2 Mei telah menandatangani perjanjian pinjaman 20 juta untuk selanjutnya sebagai perjanjian pinjaman. Oke. Kita lihat pertanyaannya kembali ya. Saya sudah paham ini sudah pernah saya angkat juga di beberapa video. Dia meminjam dengan pembayaran 1,7 sebulan dan dia cuma bayarnya 1 juta. Karena aplikasinya susah, saya hapus surat somasi ini. Baru pertama saya terima, saya memutuskan galbay Amarbank karena penghasilan tidak cukup. Oke. Somasi itu adalah surat peringatan karena kita masih ada tanggungan di aplikasi itu. Walaupun itu dilemparkan atau ditulis langsung oleh pihak lawyer atau pihak dari kuasa hukum yang ditunjuk langsung oleh Amarbank, itu nggak ada masalah ya. Mau mereka proses kita ke jalur perdata pun juga nggak ada masalah hal itu. Habis itu
Cukup bang, karena saya masih ada punya pinjol legal lainnya seperti Julo, Kredivo, Easycash, Kredito. Jika di total tunainya 50 juta dan sedangkan penghasilan saya 5 juta per bulan, saya sebenarnya mau bayar hanya tidak cukup dananya untuk membayar di 5 aplikasi tersebut. Gaji 5 juta untuk kehidupan sehari-hari. Oke, pertanyaan saya, ibu meminjam dengan nominal, padahal ibu meminjam di Amarbank atau Tunaiku saja itu mencapai nominal 20 juta. Ya, berarti 30 juta laginya dibagi ke Julo, Kredivo, Easycash, dan Kredito di 4 aplikasi. Uangnya ini kemana gitu loh. Ya, sementara Anda mempunyai gaji 5 juta per bulan, tapi Anda mempunyai hutang 50 juta. Ya, sulit saya bertanya. Saya bertanya simpel aja lah, uangnya kemana gitu loh. Gaji Anda ada 5 juta sebulan, habis itu Anda minjam juga 50 juta. Total tagihan Anda semuanya, duit 50 juta ini kemana? Nanti Anda bisa jawab via email juga boleh, di kolom komentar juga boleh. Ya, saya penasaran aja karena gajinya cukup lumayan, 5 juta loh, cukup lumayan. Gaji saya 5 juta untuk kehidupan sehari-hari, bayar listrik dan lain-lain. Untuk anak-anak makan saya sudah syukur bang. Sedangkan suami ngojek, oke 5 juta itu sudah cukup lah. 100 ribu aja per hari itu selama 30 hari itu cuman 3 juta. Ya, masih sisa kita 2 juta lagi. Ya, taruhlah ada biaya make up segala macam adalah 1 juta, masih sisa 1 juta lagi gitu loh. Ya, tapi ini Anda terjebak cukup luar biasa. Saya bang mohon minta solusinya bang, ingin gabung ke grup WA Abang Medi. Hanya harus bayar bang, oke. Di grup WhatsApp memang berbayar. Berbayarnya itu cuma 1 kali saja. 1 kali saja dan tidak ada itu dibebani Anda untuk per bulannya. Anda boleh klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel YouTube. Ya, 1 kali Anda sudah bergabung tidak ada Anda dipungut biaya lagi apapun. Kenapa saya ambil untuk bergabung di grup WhatsApp ini berbayar? Dulu saya pernah bikin grup WhatsApp di awal-awal saya nge-YouTube, ya, sampai saya mempunyai beberapa grup ya, karena satu grup itu nominal isinya itu 250 orang. Akhirnya saya tidak bisa kayak mana ya, memilah-milah mana yang benar-benar orang yang terjebak di pinjol dan mana orang yang ingin berkepentingan lain, karena semuanya bebas masuk gitu loh. Linknya saya share secara gratis di YouTube semuanya gitu loh. Akhirnya penipu pun masuk, joki pun masuk gitu loh. Dan saya bingung, ini mana yang korban dan mana yang penipunya gitu loh. Makanya dengan hal seperti ini, kebetulan juga kita difasilitasi oleh YouTube dengan tombol berlangganan, dan setelah orang berlangganan di channel ini, mereka akan mendapatkan bonus akses langsung ke grup WhatsApp, dan nanti juga ada Zoom bersama saya, dan itu cuma 1 kali aja Anda bayarnya, dan itu pun cuma 50 ribu ya, 50 ribu atau 46 ribu gitu loh. Anda boleh cek aja lah nanti. Ya, itu tidak dibebani lagi untuk per bulannya. Saya kurang ngerti bang dan boleh minta nomornya bang untuk gabung. Mohon penjelasan dan penyelesaiannya ya bang, soalnya saya sudah didatangi oleh Kredivo, ketemu dengan polos sama mama saya bang. Sebenarnya saya sudah hapus semua aplikasi pinjol, aplikasi pinjolnya bang, dan WA telepon tidak pernah saya gubris. Tapi nomor HP saya belum ganti bang. Berikut saya lampirkan suratnya. Anda mau ngangkat telepon, mau balas WhatsApp, itu terserah. Ya, karena tidak ada perjanjian atau kesepakatan. Ketika Anda telat bayar, ketika Anda tidak mampu bayar, wajib angkat telepon, wajib balas WhatsApp. Ya, nggak ada perjanjian seperti itu. Ya, jadi Anda nggak perlu khawatir, walaupun Anda tidak merespon, tidak menggubris soal telepon mereka, soal WhatsApp mereka, ya sudah. Kapan perlu Anda mau ganti nomor, ya ganti aja gitu loh. Ya, kalau soal surat somasi yang dilayangkan oleh pihak lawyer dari aplikasi yang bersangkutan, karena itu memang sejauh itu prosedur dari mereka, ya silakan aja gitu loh. Karena negara kita negara hukum, ya mereka berhak. Ya, mereka mau proses kita ke jalur perdata, mau jalur apa, terserah gitu loh. Yang penting kita sudah nggak mampu. Ini bukan karena unsur disengaja, tidak, bukan karena kita bikin-bikin aja, tidak. Ini memang fakta dari keadaan kita yang sudah tidak mampu dan tidak sanggup. Ya kalau mereka tidak puas dengan cara itu, ya kita uji materi aja nanti pas sampai di pengadilan, kalau memang mereka ingin memproses kita, ya dipersimpel aja gitu loh. Tapi sejauh ini, kalau dengan lampiran yang Anda kirim ini ya
cuman ya bagian dari SOP aja lah gitu loh. Kayak mana untuk melakukan penekanan terhadap diri Anda supaya kepanikan, supaya kesetresan, ya itu aja gitu loh. Faktanya sampai detik ini aman-aman aja itu orang yang telat bayar, tidak mampu bayar di beberapa pinjol legal tadi gitu loh. Walaupun mereka sering dikirimin surat somasi untuk melakukan penekanan supaya mereka membayar, nggak ada masalah ya. Yang penting Anda nggak usah terlalu memikir jauh soal hal itu gitu loh ya. Jadi soal somasi itu hanyalah bagian dari penagihan saja. Walaupun banyak bahasa